Oke, kali ini sesuai dengan judul video saya akan membahas mengenai persyaratan terbaru kebijakan monetisasi channel YouTube yang telah diperbaharui pada Januari 2023 kemarin. Untuk kebijakan monetisasi harus kita berlakukan di sini adalah 10 Maret 2022 mengingat penangguhan sistem periklan Google di Rusia baru-baru ini. Kami menjeda pembuatan akun AdSense, AdMob, dan Google Ad Manager baru bagi pengguna yang berada di Rusia. Untuk monetisasi ini hanya mencakup di negara Rusia saja. Sebelum dengan adanya perang yang terjadi di Ukraina, kami akan menjeda sementara pada iklan Google dan YouTube kepada pengguna yang berada di Rusia. Selain itu, kami menjadi akses ke semua fitur monetisasi seperti langganan channel, super chat, super stiker, dan merchandise untuk penonton di Rusia, jadi khusus di pengguna yang berada di Rusia saja, kreator yang di Rusia saja. Jadi kalau gitu, untuk yang diperbarui pada Januari 2023 ini adalah kebijakan yang telah diperbarui untuk mencerminkan penambahan baru pada persyaratan program partner YouTube. Kita halaman ini untuk mempelajari lebih lanjut apa saja yang berubah. Tapi sebelum itu, jika kita melihat ke bawah, terdapat beberapa hal yang kita dilakukan sebelum monetisasi channel kita, seperti perkembangan komunitas, persyaratan layanan, hak cipta, kebijakan penyesuaian hak, dan kebijakan program AdSense di YouTube. Ini saya akan bahas khusus bagi pengguna baru yang ingin berkarya di dunia YouTube. Jika teman-teman ingin saya membuat video tentang monetisasi, apa itu monetisasi dan bagaimana cara melakukannya, terus kebijakan-kebijakan apa yang harus kita perhatikan, maka teman-teman bisa komen pada kolom komentar untuk saya akan membuat videonya, dan juga untuk kritik untuk video saya kali ini agar ke depan bisa membuat video yang lebih baik dan lebih dinikmati dan juga mudah dimengerti agar menjadi video yang lebih baik dan bermanfaat serta pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Oke, kalau begitu kita lanjut pada pembaruan program partner YouTube. Kita klik halaman ini, kita lihat apa saja yang baru. Perubahan persyaratan program partner YouTube. Di sini terdapat tiga. Di sini yang terbaru itu adalah persyaratan program partner YouTube harus disetujui paling lambat 10 Juli 2023. Paling lambat adalah 10 Juli 2023 agar Anda terus dapat melakukan monetisasi di YouTube. Partner juga harus menyetujui persyaratan baru untuk memperoleh pendapatan iklan short mulai 1 Februari 2023 atau pada tanggal persyaratan tersebut disetujui. Untuk persyaratan baru ini terdapat 3 persyaratan baru, yaitu persyaratan mengenai modul monetisasi halaman tonton, modul monetisasi short, dan juga ada produk commerce. Ini kita mulai lihat dari atas dulu, yaitu partner juga harus menyetujui persyaratan baru untuk memperoleh pendapatan iklan short mulai 1 Februari 2023 atau pada tanggal persyaratan tersebut disetujui. Tapi yang artinya dimana jika tanggal ini pada hari ini, jika teman-teman baru menyetujui persyaratan baru tersebut, maka mulai dihitung dari tanggal ini sudah bisa memperoleh pendapatan iklan short. Bagi teman-teman yang ingin membuat video short, yang ingin mencari pendapatan dari video short, kita langsung saja untuk 3 modul yang terbaru ini. Dan juga untuk persyaratan dasarnya itu persyaratan mencakup persyaratan program dasar seperti cara kami membayar Anda, mereka membayar Anda itu dari mana, terus kebijakan konten, dan persyaratan baru seperti biaya terkait negara yang kita punya, negara Indonesia, pasti ada juga biaya terkait penyesuaian hak. Semua kreator yang terhubung dalam atau ingin bergabung dengan program itu harus menyetujui persyaratan dasar. Jadi bagi teman-teman yang sudah monetisasi pasti sudah melakukan persyaratan dasar. Dan untuk modul monetisasi halaman tonton ini adalah halaman tonton mewakili halaman di YouTube Music, dan YouTube Kids yang ditunjukkan untuk deskripsi dan pemutaran video berdurasi panjang seperti minimal 10 sampai 15 atau ke atas,
atau video live streaming yang bisa teman-teman live streaming untuk memperoleh pendapatan iklan dari YouTube Premium, dari video berdurasi panjang atau video live streaming di halaman tonton dalam YouTube Premium, atau saat disematkan di situs lain di pemutar video YouTube. Anda harus menyetujui modul monetisasi halaman tonton untuk kreator lama yang telah tergabung dalam YPP atau YouTube Program Partner. Anda harus menyetujui modul ini agar terus memperoleh pendapatan iklan dari YouTube. Jadi kita harus memperbaharui, menyetujui modul ini agar terus memperoleh pendapatan iklan dari halaman tonton. Bagi teman-teman yang sudah monetisasi untuk modul halaman tonton, kita harus memperbaharui dengan menyetujui lagi modul halaman tonton tersebut. Yang kedua ada modul monetisasi short. Ini yang terbaru. Dengan modul monetisasi short, channel Anda dapat berbagi keuntungan dari iklan yang dilihat di antara video dalam feed short. Jadi ketika teman-teman scroll pada YouTube Short, biasanya akan terdapat iklan. Nah, iklan tersebut itu dibagi keuntungannya dari iklan yang di antara video short. Jadi iklan tersebut yang membagi keuntungan kepada kita sebagai uploader yang mengupload video di YouTube Short, tidak lagi dengan bonus seperti dulu. Dan Anda akan mulai memperoleh penghasilan dari iklan feed short dan pendapatan YouTube Premium dari penayangan short yang memenuhi syarat mulai 1 Februari 2023. Jika modul tersebut disetujui setelah tanggal 1 Februari, pembagian keuntungan iklan short akan mulai diperoleh pada tanggal Anda menyetujui modul tersebut. Seperti tadi saya bilang, jika pada tanggal ini hari ini Anda baru menyetujui modul monetisasi short, maka pendapatan short Anda akan dimulai pada hari ini juga. Jika teman-teman sudah mengupload video short dari misalnya 1 Februari 2023 awal bulan, maka teman-teman itu belum bisa mendapat keuntungan karena belum menyetujui modul monetisasi short. Jadi untuk bagian keuntungan itu harus disetujui modul monetisasi short ini. Untuk mengenai detail selengkapnya tentang cara kerja pengiklan iklan short, kita lihat pada kebijakan monetisasi YouTube Short. Untuk kebijakannya saya akan ambil intinya saja. Pengiklan YouTube Short akan dimulai 1 Februari 2023. Pelajari perubahan baru pada persyaratan program YouTube, ya, tadi kita sudah lihat. Untuk kebijakan yang berlaku di monetisasi YouTube Short, jika Anda melakukan monetisasi di YouTube, jangan harus mengerti kebijakan monetisasi YouTube channel. Ini untuk pasti teman-teman yang sudah melakukan monetisasi, termasuk tentang kebijakan konten berulang yang digunakan ulang, seperti konten untuk teman-teman yang memiliki konten mengambil dari video orang lain dan diupload ke YouTube channel teman-teman sendiri. Itu harus diedit dan juga harus diganti lagu ataupun memberikan efek tersendiri, tidak langsung untuk comot dari web atau tidak langsung dicomot dari video orang lain terus kita langsung upload ke YouTube kita. Itu tidak bisa, itu akan dikenakan konten berulang dan yang digunakan ulang. Kebijakan ini juga meliputi pedoman komunitas, persyaratan layanan, dan hak cipta YouTube, serta kebijakan program AdSense. Jadi teman-teman sudah melakukan monetisasi tadi sudah tahu dan juga sudah mendapatkan monetisasi, jadi saya tidak perlu membahas lagi. Ini akan saya bahas pada video selanjutnya untuk teman-teman yang baru bergabung dalam program YouTube. Untuk mengetahui banyak keuntungan iklan short, pembagian keuntungan iklan short dimulai pada 1 Februari 2023. Sudah tadi kita bahas. Modul 1 Februari iklan untuk iklan short YouTube channel Anda yang memenuhi persyaratan sejak tanggal Anda menyetujui, sama seperti tadi. Konten sesuai untuk iklan. Semua konten yang dimonetisasi dengan iklan harus mengikuti pedoman konten yang cocok untuk pengiklanan. Kita lihat untuk ini, karena perang yang sedang terjadi Ukraina, konten yang eksploitasi, menyepelekan atau membenarkan perang tidak dapat memenuhi syarat untuk monetisasinya. Pemberitaan lebih lanjut, misalnya untuk memperjelas dan dalam beberapa kasus memperluas pandangan kami berkaitan dengan perang ini. Jadi kita tidak boleh mengeksploitasi atau menyepelekan tentang perang ini atau membenarkan perang. Itu tidak akan mendapatkan pengiklanan, tidak perlu untuk pengiklanan. Dan apa yang melakukan ini akan terbatas berikut semua topik utama yang tidak cocok untuk pengiklanan. Ini yang penting adalah kata-kata tidak sopan, sudah pasti. Kata-kata yang bisa teman-teman dengar ya sudah pasti ya. Kekerasan seperti adegan berkelahi atau apa itu termasuk kekerasan.
ataupun main gila saja, tapi juga pukul-pukul itu tidak masuk dalam tindakan kekerasan. Konten khusus dewasa seperti kontennya untuk 18 tahun ke atas, konten yang mengejutkan. Untuk konten kita lihat apa itu konten mengejutkan, itu konten yang dapat membuat masa jijik. Mungkin seperti para penonton-penontonnya agak terganggu atau mempunyai trauma dengan mungkin darah begitu. Cari untuk video teman-teman yang bisa termasuk dalam jijik seperti mungkin darah atau air liur atau apapun itu termasuk dalam konten yang mengejutkan dan tidak bisa untuk diiklankan, atau takut mungkin tidak cocok untuk iklan seperti mungkin jump scare dari horror atau apapun itu. Video yang mengejutkan yang tidak disensor, tidak otomatis menurut video anak tidak akan cocok untuk iklan. Tapi untuk jika disensor secara jelas, maka ya tetap bisa untuk iklanan asal disensor. Dan juga untuk tindakan berisiko atau berbahaya seperti ya untuk seperti melompat dari ketinggian menggunakan parasut atau apa, itu salah satu tindakan berisiko berbahaya. Jadi tidak bisa. Tapi jika teman-teman sudah mempunyai alat dan rincian deskripsi untuk melakukan tindakan tersebut, itu sebenarnya tidak apa-apa. Asal kita memberitahu risiko atau bahayanya untuk tidak dilakukan oleh penonton di rumah. Konten yang mengandung kebencian atau penghinaan, kebencian di sini masuk dalam mungkin agama, penghinaan terhadap agama. Untuk narkoba dan konten terkait narkoba itu sudah pasti tidak boleh. Namun untuk edukasi sekedar pengetahuan itu tidak apa-apa, tapi harus masuk dalam lingkup edukasi. Untuk konten terkait senjata api juga sama, tidak boleh, tapi untuk edukasi itu pun boleh, seperti cara memegang pistol yang benar ataupun cara masukkan peluru atau apapun itu tidak apa-apa setelah masuk dalam edukasi dan tidak digunakan secara ilegal. Isu atau kontroversial seperti ini perang Rusia dan Ukraina, peristiwa sensitif ya bisa masuk juga, contohnya ini Rusia dan Ukraina memfasilitasi perilaku yang tidak jujur. Coba kita lihat kontennya memuji atau mendukung perilaku tidak jujur seperti perilaku hoax. Itu berita hoax kita memuji atau mendukung itu tidak mendapat diizinkan ya. Untuk konten tidak pantas untuk anak-anak ya, konten-konten yang terlalu 18 tahun ke atas lah, dan menghasut atau merendahkan suatu tindakan atau kegiatan tertentu itu tidak boleh. Konten tembakau untuk ya mungkin rokok, itu konten tembakau itu saya lihat konten yang bersama tembakau atau produk terkait tembakau itu tidak cocok untuk iklan kebijakan YouTube, iklan YouTube. Oke, kita kembali saja. Untuk pedoman konten yang cocok, kita sudah melihat ini di short penayangan konten yang memenuhi syarat untuk pembagian keuntungan adalah yang sesuai dengan pedoman konten yang cocok untuk pengiklanan. Penanganan short yang tidak memenuhi syarat yaitu ada video yang tidak orisinal, seperti kita ambil atau kita comot dari klip, dari film, atau dari acara TV tanpa editan seperti yang saya bilang. Tapi jika teman-teman sekalian mengambil dari klip atau dari film, itu harus dengan editan seperti ambil hanya beberapa detik dan menggunakan lagu sendiri dan tambahkan efek-efek sendiri. Itu tidak apa-apa. Itu bisa dimonetisasikan. Ada ulang konten kreator dari YouTube atau dari platform lain seperti itu ya. Untuk konten dari konten YouTube lain itu pun juga bisa, asalkan kita harus mengedit sendiri menggunakan video atau wajah atau dengan efek-efek tersendiri yang milik kita sendiri. Juga penanganan video short buatan atau pasang misalnya dari bot scroll atau klik otomatis. Penanganan video short yang tidak sesuai dengan pedoman konten yang cocok untuk pengiklanan. Kita lihat pedoman konten yang cocok untuk pengiklanan. Oh, itu sudah yang tadi. Kita kembali saja. Kita sudah lihat pada kebijakan monetasi YouTube Short. Yang ketiga di sini adalah addendum produk e-commerce. Addendum produk e-commerce memberikan akses ke serangkaian fitur crowdfunding
yang membantu Anda memperoleh penghasilan sekaligus terhubung dengan penggemar, mulai dari langganan channel hingga super chat, super sticker, dan super thanks. Thanks ini kita baru yang mendapatkannya. Jadi jika teman-teman memutar video di YouTube atau video di Top Short, biasanya akan ada super thanks, ada button tombol super thanks di bawah video atau dalam video YouTube Short. Untuk YouTube Short di dalam video, untuk video tonton yang berdurasi lama itu ada di bawah button, ada tombol di bawah untuk super thanks. Persyaratan ini tetap sama, jika teman sudah menyetujuinya, tidak perlu menyetujuinya lagi. Jadi jika teman-teman yang sudah menggunakan fitur langganan channel, super chat, super sticker, dan super thanks, teman-teman tidak perlu menyetujuinya lagi. Dan apa yang akan terjadi jika kita tidak menyetujui persyaratan yang diperbarui? Penting bagi semua partner untuk meninjau dan memahami persyaratan baru program partner YouTube. Partner harus menyetujui persyaratan dasar untuk bergabung atau tetap tergabung dalam NIPP atau untuk program partner. Pembagian keuntungan iklan short dimulai pada 1 Februari 2023 untuk menghasilkan pendapatan iklan dari penayangan short. Partner yang melakukan monetisasi harus menyetujui persyaratan dasar dan modul monetisasi short. Anda tidak akan dapat memperoleh penghasilan dari iklan feed short jika hal tersebut tidak dilakukan. Penayangan short yang diperoleh sebelum monetisasi short disetujui tidak memenuhi syarat untuk menerima pembagian keuntungan short, kecuali kita sudah menyetujuinya. Agar tetap terhubung dalam program partner YouTube dan terus melakukan monetisasi di YouTube, semua partner yang melakukan monetisasi diberikan waktu hingga 10 Juli 2023 untuk meninjau dan menyetujui persyaratan baru. Untuk persyaratan itu adalah monetisasi halaman tonton bagi teman-teman yang punya konten video di halaman tonton yang berdurasi panjang. Untuk teman-teman yang ingin mengupload atau video di YouTube Short untuk mendapatkan keuntungan dari iklan antara video short, dan juga ada dalam produk commerce. Tapi jika teman-teman yang sudah menyetujuinya, maka tidak perlu menyetujuinya lagi. Cukup ini dua saja jika teman-teman sudah menyetujui ada dalam produk commerce. Jadi meskipun channel Anda telah dihapus dari YouTube program partner, persyaratan YouTube akan tetap berlaku dan mengatur pengguna Anda atas YouTube. Hal ini termasuk hak cipta untuk melakukan monetisasi di YouTube dengan menampilkan iklan di konten Anda. Jika saat ini Anda tidak tergabung dalam program partner YouTube, setelah disebut dengan partner, Anda mungkin masih melihat iklan di tayangan konten Anda, tapi tidak berhak menerima pembayaran karena belum menyetujui persyaratan dasar program partner YouTube yang terbaru ini. Itu halaman tonton, modul monetisasi short, dan editing produk commerce. Oke, mungkin sekian dari video saya tentang pembaruan program partner YouTube yang baru. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe agar saya bisa lebih semangat dalam membuat konten dan memberikan informasi maupun tutorial yang ingin ditanyakan atau tidak diketahui oleh teman-teman sekalian. Silakan komen di kolom komentar. Jadi jika teman-teman memiliki sesuatu atau pekerjaan atau kegiatan apapun yang teman-teman tidak tahu di lingkup internet, seperti cara untuk mendaftar di ChatGPT atau OpenAI, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Ataupun untuk tugas seperti Word, di Microsoft Word, ataupun template PPT ataupun Excel, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Dan juga ini video terbaru saya, jadi masih agak gugup-gugup, dan teman-teman juga mungkin mendengar sendiri. Selain itu, terima kasih banyak atas tontonan sudah melakukan tonton pada video saya kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video lain saya. Terima kasih.